Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Juliana dari kelas A Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Jadi video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah pemberdayaan perempuan yang berjudul tentang pemberdayaan perempuan, yaitu ibu-ibu melalui usaha produksi kemplang di Desa Lorok, adaptasi dari kesuksesan Desa Tanjung Pering. Pada slide pertama di sini saya menjelaskan mengenai pendahuluan. Nah, adapun pendahuluannya yaitu ketika kebutuhan hidup semakin tinggi, pendapatan yang diterima tidak lagi mencukupi standar hidup. Bagi masyarakat Desa Lorok yang memiliki pendapatan di bawah standar, tentu sangat berat menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat Desa Lorok, terutama ibu-ibu, secara ekonomi menjadi produktif. Nah, dari permasalahan tersebut, penulis melihat di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara itu terdapat produksi kemplang yang sangat maju yang telah memproduksi secara turun-temurun selama puluhan tahun, dan pengirimannya itu sudah keluar wilayah bahkan kota, yaitu ke Lampung, Kelahat, Prabu, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Nah, dari kesuksesan Desa Tanjung Pering, penulis berinisiatif untuk memberdayakan masyarakat Desa Lorok dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Pering, dengan mencoba membuka peluang usaha baru, yaitu usaha kerupuk kemplang, sehingga dengan adaptasi usaha kerupuk kemplang ini juga dapat memberdayakan masyarakat Desa Lorok, terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki penghasilan. Kemudian, dari pendahuluan tersebut muncullah identifikasi masalah. Di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, masih banyak ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan. Selayaknya ibu-ibu rumah tangga lain, setelah selesai pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga, mereka sering berkumpul untuk sekedar bercerita dan bergosip. Nah, dari sudut pandang penulis, melihat pemandangan tersebut, penulis berinisiatif untuk memberdayakan masyarakat Desa Lorok, terutama ibu-ibu, melalui usaha produksi kemplang. Kelompok yang diberdayakan di sini yaitu ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Dari identifikasi masalah sebelumnya, maka timbullah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja alat dan bahan dalam pembuatan kemplang, kemudian bagaimana cara pembuatan kemplang, dan yang ketiga, bagaimana cara memberdayakan masyarakat Desa Lorok, terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut untuk mengetahui alat dan bahan pembuatan kemplang, untuk mengetahui cara pembuatan kemplang, dan untuk memberdayakan masyarakat Desa Lorok, terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian pada kajian pustaka, kemplang merupakan salah satu jenis makanan tradisional sejenis kerupuk berbentuk pipih yang memiliki rasa gurih dan biasanya disajikan dengan sambal. Kemplang dikategorikan makanan kering. Kemplang juga dibuat dari bahan ikan sungai seperti ikan tenggiri, gabus, tapa, dan sebagainya yang dicampurkan dengan tepung tapioka. Nah, kemplang juga merupakan salah satu olahan pangan yang bernilai ekonomis yang cukup tinggi yang dapat menguntungkan bagi pengusaha industri rumahan. Hal ini disebabkan karena kemplang cukup diminati oleh banyak masyarakat. Kemudian pada metode pelaksanaan itu terdapat 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, yaitu tahap pertama dalam pelaksanaan sebuah usaha, tentu perlu dilakukan sebuah persiapan terlebih dahulu, seperti memperhitungkan biaya yang akan dibutuhkan dan berdiskusi dengan semua anggota berapa kilo ikan yang akan diolah menjadi kemplang. Misalkan 10 kilo berarti ikan yang diadon 10 kilo. Tujuan diskusi ini agar tidak ada kesalahan dalam penambahan bahan-bahan lainnya, serta mempersiapkan hal apa saja yang akan dibutuhkan. Setelah tahap persiapan telah dilakukan, maka selanjutnya tahap pelaksanaan. Mulai dari pelaksanaan apa yang telah ditentukan pada tahap persiapan, yaitu membuat adonan kemplang hingga melakukan pembentukannya. Setelah itu, adonan kemplang yang sudah dibentuk
dikukus dengan peralatan khusus yang telah disiapkan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Jika sudah selesai, maka dijemur di bawah terik matahari. Penjemuran kemplang ini bertujuan agar kemplang menjadi kering. Waktu penjemuran diperkirakan saja. Jika kemplang sudah kering, langsung diangkat dan sudah dapat dijual mentahan ataupun digoreng terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk jadwal kegiatan itu harus ditentukan secara bersama dengan masyarakat yang terkait dalam program pembuatan usaha kemplang. Apalagi pada proses pembuatan kemplang ini melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang berada di Desa Lorok, maka dari itu jadwal kegiatan dapat dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, mulai dari subuh pukul 4 sampai pukul 10 pagi. Dengan begitu tidak akan mengganggu kewajiban ibu-ibu sebagai rumah tangga. Kemudian pada tahap evaluasi kegiatan, pada tahap ini penulis melakukan evaluasi dari program yang akan penulis jalankan. Penulis menentukan siapa saja sasaran dari program yang akan penulis lakukan dan siapa yang akan diberdayakan dalam program ini. Kemudian penulis juga mencari data terkait cara pembuatan kemplang dari Desa Tanjung Pering. Setelah penulis mendapatkan informasi tentang cara pembuatan kemplang, kemudian penulis mengelompokkan apa saja yang perlu dilakukan pada saat proses produksi, mulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan hingga tahap penjualan. Nah, kemudian untuk anggaran biayanya, untuk jenis pengeluaran itu sudah dirincikan semua dan biaya juga sudah dirincikan. Pada slide selanjutnya itu personalia pelaksanaan. Penulis juga bekerja sama dengan ibu-ibu PKK Desa Lorok, yang nantinya ibu-ibu itulah yang akan melaksanakan usaha ini secara berkelanjutan. Dan tidak lupa juga melibatkan pemerintah desa seperti Kades dan perangkat desa lainnya untuk mendukung program pemberdayaan ibu-ibu Desa Lorok. Karena program ini merupakan usaha untuk membangun dan memberdayakan para ibu-ibu yang ada di Desa Lorok. Baik, itulah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.